Pelatih MU Ruben Amorim melakukan perubahan taktik signifikan untuk memaksimalkan potensi Alessandro Garnacho. Awalnya, Garnacho tidak terlalu menonjol dalam sistem permainan Amorim. Filosofi permainan pelatih asal Portugal itu lebih mengandalkan winger yang beroperasi di tengah ketimbang di sisi sayap. Namun, kerja keras Garnacho di pusat latihan Carrington mengubah pandangan Amorim. Menurut United District, Amorim mulai memperhatikan kemajuan signifikan Garnacho, baik dalam hal teknik, sikap, maupun kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan taktik. Faktor-faktor ini membuat Amorim memutuskan untuk mengubah sistem taktik guna memaksimalkan potensi Garnacho. Dalam pertandingan melawan Rangers dan Fulham, Amorim bereksperimen dengan perubahan kunci. Ia memainkan winger Noussair Mazraoui di posisi tengah, yang memberikan kebebasan kepada Garnacho untuk beroperasi di sisi sayap. Perubahan ini tidak hanya memungkinkan Garnacho memaksimalkan kemampuan duel 1 lawan 1, tetapi juga meningkatkan efektivitas serangan tim. Sementara itu, tidak hanya masalah performa, Amorim juga dipusingkan dengan konfliknya dengan sejumlah pemain. Salah satu pemain yang tengah memiliki hubungan renggang dengan ex-pelatih Sporting CP itu adalah Marcus Rashford. Amorim berkonflik dengan Rashford karena sang pemain tidak memberikan dedikasinya untuk Manchester United. Hal itu membuat Rashford ditendang oleh Amorim dari skuad asuhnya. Legenda Manchester United Paul Scholes menyebut bahwa masalah Amorim ternyata tidak hanya disebabkan oleh 3 pemain. Ia menilai bahwa pelatih asal Portugal tersebut sebenarnya tidak cocok dengan banyak pemain setan merah. Bahkan ada sekitar 13 atau 14 pemain yang tidak sesuai dengan gaya bermain Amorim. Sampai saat ini, Amorim memang masih melakukan proses perombakan terhadap skuadnya. Legenda Manchester United Rio Ferdinand buka suara terkait perburuan striker Manchester United. Ia menilai sosok Victor Osimhen bisa jadi solusi yang bagus untuk lini serang mereka. Manchester United kembali jadi sorotan di musim 2024-2025 ini. Hal ini dikarenakan setan merah masih kesulitan untuk meraih hasil yang konsisten. Salah satu penyebabnya karena produktivitas gol mereka tergolong rendah. Kedua striker mereka, Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund, sangat kesulitan mencetak gol sejauh ini. Situasi ini membuat muncul wacana setan merah akan mendatangkan striker baru. Rio Ferdinand menilai Victor Osimhen bisa jadi solusi untuk setan merah. Menurut Ferdinand, striker yang kini membela Galatasaray itu adalah sosok yang sudah teruji. Ia punya ketajaman di atas rata-rata dan ia sudah membuktikan itu selama bertahun-tahun. Jadi ia bisa memberikan dampak positif bagi lini serang setan merah. Dia adalah penyerang yang mampu mengakhiri musim dengan banyak gol. Dia sosok yang berpengalaman dan ia sudah membuktikan dirinya di level top. Pungkasnya, menurut rumor yang beredar, ada kans bagi Manchester United untuk mendapatkan Osimhen. Napoli selaku pemilik sang striker siap menarik pulang sang striker dari Galatasaray dan menukarkannya dengan Alessandro Garnacho. Sementara itu, paksa trending di X, Paul Pogba berisyarat kembali ke Manchester United lewat sejumlah unggahan di media sosial pribadinya. Pada Senin 27/1 Januari, waktu setempat, Pogba secara mengejutkan mengunggah kartun bergambar dirinya dan Amad Diallo berdiri bersama mengenakan jersey MU via Instastory. Dalam gambar tersebut, Pogba mengenakan nomor 6 yang pernah dipakai pada masa bakti keduanya bersama tim Setan Merah. Selain itu, Pogba juga mengunggah pose sedang memandang Miami dari atas gedung pencakar langit sambil menulis keterangan. Mari kita tunggu apa yang akan terjadi. Fabrizio Romano, jurnalis Italia yang kerap menguak transfer pemain, pun ikut memanas-manasi rumor Pogba kembali ke MU. Ia membagikan ulang postingan Pogba di media sosial. Markas kebanggaan MU itu di Old Trafford dibangun pada 1910 dan terakhir direnovasi secara signifikan pada tahun 2006. Namun sejak itu pula banyak temuan bermasalah. Ada saja masalah-masalah yang muncul di Old Trafford. Beberapa waktu lalu, kebocoran besar terjadi saat hujan deras ketika MU bertanding dan menjadi olok-olok di media sosial. Terbaru, saat Ruben Amorim sedang memberikan keterangan pers seusai kekalahan 0-3 dari Bournemouth akhir pekan lalu, rembesan air keluar dari plafon di salah satu sudut Old Trafford. Kini, manajemen langsung memetakan masalah-masalah yang ada di Old Trafford, termasuk temuan sarang tikus yang membuat kebersihan makanan di stadion tersebut dipertanyakan.
Dan juga media Inggris Daily Mail mengabarkan bahwa ada serangan tikus di kantor Old Trafford dan kios makanan yang disajikan untuk fans. Meski begitu, pihak klub menyebut dua tempat tersebut bukanlah area di mana makanan dipersiapkan. MU kini bermitra dengan tim pengendalian hama dan Dewan Trafford untuk mengatasi masalah ini. Diyakini, keberadaan sarang tikus muncul karena lokasi Old Trafford yang terletak di antara kali atau kanal dan jalur kereta. Tim pengendali hama juga secara rutin melakukan kunjungan selama 4-5 kali dalam seminggu. Namun kabar ini membuat rating kebersihan makanan di Old Trafford turun dari sedianya 4/5 menjadi 2/5. Rencana Manchester United untuk membangun kembali markas mereka di Old Trafford telah didorong setelah pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap rencana klub tersebut. Menteri Keuangan Inggris Raya, Rachel, mengumumkan bahwa ia akan memperjuangkan proyek tersebut. Sementara Manchester United akan bertanggung jawab untuk membiayai stadion, dukungan pemerintah membantu klub mengejar peluang pembangunan yang lebih luas di area sekitarnya. CEO Manchester United Omar menyambut baik dukungan pemerintah untuk proyek tersebut. Cole Palmer menjadi spekulasi menarik seputar transfer ke Manchester United setelah pemain andalan Chelsea ini dikaitkan dengan setan merah musim ini. Gelandang berusia 22 tahun itu terus menjaga performa stabil, menegaskan bahwa dirinya bukan hanya masa depan Chelsea, tapi juga salah satu bintang menjanjikan sepak bola Inggris. Kualitas tersebut membuat Cole Palmer menjadi incaran menarik bagi tim besar manapun, termasuk Manchester United, tim yang hanya menempati peringkat ke-12 klasemen Liga Inggris. Menurut pakar Danny Murphy, impian Cole Palmer bermain untuk Manchester United bisa jadi kenyataan. Jika Palmer adalah penggemar berat Manchester United ketika dia masih muda, itu akan selalu menjadi motivasi besar baginya, kata Murphy. Saya tidak akan terkejut jika di masa depan kita melihat Cole Palmer mengenakan seragam Manchester United, lanjut Murphy. Jika Cole Palmer bergabung ke Manchester United, ini bisa menjadi kontrak terobosan bagi setan merah. Di bawah kepemimpinan Ruben Amorim, lini serang Manchester United kurang kreatif dan inovatif, sesuatu yang bisa dilengkapi dengan sempurna oleh Cole Palmer. Cole Palmer tidak hanya seorang gelandang serang yang hebat, tetapi juga bermain fleksibel di berbagai posisi menyerang. Ia mampu memainkan peran nomor 10 di belakang striker, menggantikan atau mendukung Bruno Fernandes dalam mengendalikan tempo pertandingan. Selain itu, Cole Palmer juga bisa menempati posisi sayap kanan jika Manchester United membutuhkan opsi lebih. Sementara itu, pelatih Manchester United Ruben Amorim kecewa dengan Marcus Rashford hingga mencoret penyerang asal Inggris dari skuad yang mengalahkan Fulham di Craven Cottage, London. Amorim mengatakan alasan utama Rashford tidak masuk skuad Manchester United saat melawan Fulham adalah penyerang 27 tahun itu tidak menunjukkan keseriusan saat menjalani latihan. Saking kesalnya melihat Rashford, Amorim mengaku lebih memilih memainkan pelatih kiper MU yang sudah 63 tahun, George Vital, daripada Rashford. Padahal Amorim mengakui MU butuh kecepatan yang dimiliki Rashford.